kali ini akan bercerita kepada Sobat Desa tentang tradisi unik dan langka yang hanya ada di desa ini. Konon dari semua desa di sekitar lereng Gunung Merapi tinggal dusun Stabelan yang masih melakukannya rutin setiap tahun. Namanya adalah tradisi baritan. Jarak desa yang hanya 3,7 km dari puncak Gunung Merapi sepertinya membuat warga masih menjaga dengan erat hubungannya dengan sosok Mbah Petro yang dipercaya sebagai sosok yang menguasai Gunung Merapi. Kita disambut dengan hangat oleh Bapak Dukuh Stabelan. Prosesi baritan ini dimulai sejak pagi hingga malam. Ada yang unik, warga akan membawa berbagai jenis tumpeng ke rumah Bapak Dukuh dengan berbagai nama yang bisa jadi aneh bagi sebagian orang. Bagaimana sakralnya pelaksanaan tradisi baritan yang hanya ada setahun sekali ini? Ikuti video ini sampai selesai ya. Kita mulai perjalanannya dari sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Desa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, tergantung Sobat Desa nonton video ini kapan. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi bersama Cerita Desa Indonesia. Kami berdoa semoga Sobat Desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, semangat, dikuatkan rezekinya, diperlancar segala urusannya, dan tentu saja semoga yang lagi diberikan nikmat sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah sekian lama kita nggak bisa jalan-jalan, hari ini ya kita masih bersama Sabita dan juga si Zahwa. Hari ini kita dapat undangan untuk ikut acara di Dusun Stabelan, lereng Gunung Merapi yang jaraknya cuma 5 km dari puncak Gunung Merapi. Sekarang kita berangkat tanggal 29 ya, 28 Mei 2026 pukul 2:20 atau setengah 3 ini ya, setengah 3 sore. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti perjalanan ini sampai selesai ya. Nih, kita udah bawa barang-barang yang cukup banyak. Satu desa, sejuta cerita, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita sampai di persimpangan rel kereta api. Oke, hati-hati ya, kita ngantri satu-satu, tetap utamakan keselamatan bersama ya. Wah, ramai sekali hari ini Sobat Desa. Wah, ini depan ini salah satu mobil impian kami Sobat Desa, double cabin nih, cocok untuk berpetualang ya. Semoga dengan video ini jadi doa ya, semoga suatu saat bisa diberikan amanah mobil double cabin kayak gitu untuk jelajah desa di luar Pulau Jawa. Amin ya Allah. Entah kapan, tapi semoga jadi doa yang diijabah. Amin. Oke, kita sudah beliin apa aja? Brownies apa? Brownies coklat. Ini untuk siapa? Pak Dukuh dan keluarganya. Sabita, halo. Udah bangun tidur kamu ya? Oke, dia udah bangun tidur tadi di sepanjang jalan. Sabita bobok. Oke, sebentar ya Zahwa, ini taruh mana ini? Kok malah tiba rek channel kayak gini iki? Langsung pindah ini. Nah, oke, kayak gini kita deketin. Nah,
Untuk Sabita ini nanti kita mulai pakein helm nanti ya. Soalnya sekarang memang belum pakai helm, soalnya dia belum mau. Jadi alternatifnya adalah kita jalannya pelan-pelan saja. Oke. Sini. Hah? Dalam terminal. Iya, kita lihat terminal tapi bentar. Biasanya lewat belum ada. Belum. Yuk naik. Nggak kelihatan ya di kamera, tapi kalau pakai mata telanjang siluet Gunung Merapinya nampak Sobat Desa. Nampak gede banget di belakang sana itu. Oh, ini dia nih, Desa Dusun Stabelan. Oke. Mohon maaf kalau di kamera nggak kelihatan. Soalnya ini kamera kalau nangkap cahaya malam memang kurang bagus. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di rumahnya Pak Dukuh. Oh, ini udah proses pasang saji sepertinya. Warga sudah siap-siap berangkat ke rumahnya Pak Dukuh. Alhamdulillah. Nah, ini dia Sobat Desa. Sekarang kita sudah sampai di rumahnya Pak Dukuh ya. Itu Gunung Merapinya. Walaupun nggak begitu kelihatan bagus di kamera, tapi sebenarnya ini tuh bagus banget Sobat Desa. Apalagi di atasnya itu ada bulannya sudah mulai tertutup ya. Nah, ini kita sampai sini maghrib. Kata Pak Dukuh sih acaranya akan dimulai setelah sholat maghrib. Wah, oke. Sekarang kita akan nunggu dulu di sini ya, nunggu di rumahnya beliau. Oke, Sobat Desa, sekarang kita sudah sampai di rumahnya Pak Dukuh. Tapi karena Pak Dukuhnya masih di makom, kita masuk ke rumah beliau dan ini nih, kita disuguhi atau dijamu dengan salah satu makanan tradisional dari kawasan ini. Ini ketan, ini tempe. Cara makannya nanti ini dikasih ini lalu dimakan. Zah, kasih contoh Zah, tolong Zah. Tempenya dulu. Iya, nih tempenya ambil satu. Ayo, tempe. Terus dikasih. Jangan dimakan dulu lah. Pakai ini nih. Taruh di atasnya kayak topping gitu loh. Kalau di Kaliurang namanya jadah tempe. Kalau yang ini ketan tempe. Oke, kita akan melihat bagaimana rasanya. Tuh kan, kamu itu terlalu cepat menilai. Ini tuh enak. Ini adalah suasana malam di Dusun Stabelan. Monggo Bu. Sekarang sudah jam 7 malam. Warga sudah mulai bergerak untuk menuju ke rumah Bapak Dukuh. Nah, saya akan menunjukkan kepada Sobat Desa Gunung Merapi ketika malam hari. Alhamdulillah sekarang lagi ada cahaya bulan, jadi puncak Gunung Merapinya saat ini bisa kita lihat dengan cukup jelas di sebelah sana. Ini sebelah timur Sobat Desa. Saya kira utara, ternyata ini timur. Itu Gunung Merapinya ya. Kemungkinan besok pagi akan cerah banget. Nah, ini kita lagi di rumahnya Pak Dukuh Stabelan. Ini rumah Pak Dukuh. Nah, warga sedang mulai bergerak untuk datang ke rumah beliau. Ya, ini adalah proses warga datang satu persatu membawa tumpeng yang sudah disiapkan. Nah, yang ini ada namanya tumpeng robyong. Itu tumpeng apa lagi yang dibawa? Kita belum tahu. Nah, yang ini hasil
bumi ya. Sementara yang itu beda-beda lagi. Jadi sebelum acara dimulai, warga akan mengumpulkan semua tumpeng yang sudah dibuat satu persatu dari rumah masing-masing menuju ke rumahnya Pak Duko. Nah, ini kita tunggu lagi nih. Nanti siapa yang datang? Nanti warga akan datang ke sini satu persatu. Duyun-duyun datang ke rumah Pak Duko untuk membawa hasil bumi sekaligus tumpengnya. Kicau. Nah, ini sudah ada beberapa tumpeng dan gunungan yang dibawa oleh warga. Namanya beda-beda. Kita tanya satu-satu ya. Bu, yang ini apa namanya, Bu? Tumpeng kendit. Ini tumpeng kendit. Oke. Nasi biasa, Bu, atau ketan nih, Bu? Nasi biasa. Nasi biasa. Yang ini Ke gunung. sego gunung. Dari apa, Bu? Nasi jagung. Nasi Nasi jagung. jagung. Oke, sebelahnya apa itu, Bu? Ini. Ini dulu. Apa nih? Bungkusan. Boto. Bungkusan. Bungkusan. Oh, isinya apa, Bu? Boto, ares, Bodo bungku. ares bungko. Oke. Yang sebelahnya apa itu, Bu? Sing ini. Ini Hijau. ketan biasa. Weton. Nggih. Weton biasa. Oke. Terus kita geser ke sebelah sini biar pada tahu. Nah, pamen ya, Bu. Yang ini apa, Bu, namanya, Bu? Robyong. Oh, ini- Tumpeng robyong, Mas. Ini robyong yang ini. Ya, ini Oh, robyong. robyong. Yang di plastik? Yang di plastik itu apa ya? Masakan gorengan sama kerupuk. Oke. Kalau yang ini sama ya kayak tadi itu ya. Oh, Ini gitu. tumpeng megono ini, Ini Mas. megono. Yang ini? Megono. Ini liwet megono. Oh, megono semua ya. Yang ini? Oh, yang ini dalamnya telur nggih. Oh, ini telur. Telur. Oh, telur Jawa ya? Iya. Telur Jawa. Oke. Ini masih nunggu yang lain nih. Tuh. Oh, belum lengkap ya, Bu? Oke, kita masih menunggu, nanti masih akan ada banyak lagi yang datang. Nah, ini sudah ada beberapa tumpeng dan gunungan yang dibawa oleh warga. Namanya beda-beda. Kita tanya satu-satu ya. Bu, yang ini apa namanya, Bu? Ini monggo, Bu, matur nuwun. Monggo, matur nuwun. Nah, Sobat Isa, setelah hampir kesini terakhir berapa tahun yang lalu sewa dulu? 2 tahun yang lalu. Nggak terasa ternyata 2 tahun. Ternyata kalau udah dewasa itu udah nggak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Nah, Pak Duko, mohon maaf saya datangnya terlambat. Enggak apa-apa. Harusnya pagi tapi kita malah sampai sini malam. Nah, tadi kita udah mengikuti serangkaian tradisi, namanya adalah baritan, betul Pak Duko? Baritan, Mas. Baritan. Setelah yang dulu kita ikut tuh merti dusun, nah sekarang baritan. Masih di dusun Stabelan yang jaraknya kurang lebih 4,5 sampai dengan 5 km dari puncak Gunung Merapi. Pak Duko, kita mulai dulu dari sejarahnya. Baritan itu apa sih sebenarnya? Kalau baritan itu sebenarnya ritual tolak balak, Mas. Tolak balak, ritualnya itu kalau sejarahnya dulu pertama kali
baritan itu diadakan itu belum menyembelih kambing Mas kita, tapi menurut sesepuh sini itu dulu pakai jantung pisang yang dibuat seperti hewan. Jadi dikasih tanduk, dikasih kaki, itu pakai kayu dulu katanya seperti itu. Berarti jantung pisang, terus Ya. dikasih tanduk, dikasih kaki, tapi pakai kayu, sehingga betul. menyerupai seperti seekor hewan. Tapi nggak tahu itu yang dituju hewan apa, saya juga kurang tahu. Yang penting hewan gitu Yang ya. penting hewan. Nah, setelah itu berkembang jadi ada kambing Mas. Itu pada saat kadusnya itu almarhum kakek saya. Tapi karena pada dulu pas awal-awal itu memang pada tahun-tahun itu mencari rezeki kan memang agak susah, untuk dimakan aja susah apalagi untuk tradisi. Itu dulu diseling Mas, jadi misalnya tahun ini kambing, tahun besok ayam, tahun ini kambing, tahun besok ayam, seperti itu. Jadi 1 tahun kambing, 1 tahun ayam, terus begitu sampai dengan saya jadi kadus berjalan 2 tahun, kurang lebih tahun 2020 sepertinya. Terus setelah tahun 2020 saya rembukan sama beberapa tetua desa, dan saya memiliki usulan bahwasanya untuk tradisi baritan itu setiap tahunnya memakai kambing, karena kita untuk mencari rezeki dibanding zaman dulu. Misalnya zaman dulu cari uang 500 perak susah, tapi sekarang cari uang 100.000 lebih gampang daripada zaman itu seperti itu. Oke, jadi intinya adalah baritan itu memang sudah dari dulu ya Pak Dukuh? Dari dulu sekali Dari Pak. dulu, dan ini berbeda dengan merti dusun ya? Berbeda Mas, Berbeda. berbeda. Karena kalau merti dusun kan kita open house, tapi kalau ini sebenarnya kita full khusus untuk ritual tolak balak. Tolak balak dari Tolak segala balak. jenis penyakit, Dari- pagebluk, Ya dan seperti sebagainya itulah ya? ya. Itu terus kami juga mengeluarkan berbagai macam tumpeng. Ini yang menarik, tumpeng. Tadi kita sempat melihat banyak banget jenis tumpeng yang kalau dilihat itu beda-beda Pak Dukuh. Ya, Hampir ada 10 atau 9 tadi ya saya lihat. ya betul. Bisa diceritakan satu-satu Pak. Jadi pada dasarnya bentuk tumpeng itu sama. Sama. Bentuk oke. tumpeng itu sama, cuman bukan untuk menghias sih, tapi pelengkap daripada tumpeng itu berbeda. Kayak tadi salah satunya ada apa ya? Ada tumpeng robyong berarti. Nah, tumpeng robyong itu kan sebenarnya dari nasi biasa, tapi untuk pembuatannya kan dikasih apa ya, lidi, terus ditusuk pakai tempe goreng, kerupuk, tempe goreng, kerupuk, tempe goreng, kerupuk, itu melingkar. Itu sebagai simbol bahwasanya itu bisa yang membawa diharapkan untuk bisa mengayomi warga masyarakat, karena yang membawa tumpeng robyong itu khusus. Oke. Jadi seperti saya kadus, RT, RW, sama tetua dusun atau sesepuh lah. Itu jadi yang membawa itu khusus. Jadi memang itu diharapkan seperti itu. Filosofinya itu ya Pak ya? Filosofinya seperti Jadi itu. tumpeng robyong ini tidak semua warga bisa membawa. Tidak Hanya semua warga bisa orang-orang membawa. yang tadi disebutkan ada Pak RT, Pak Dukuh dan lain sebagainya, karena harapannya ketika membawa tumpeng ini bisa mempunyai jiwa-jiwa yang mengayomi Mengayomi orang lain untuk warga gitu ya, Pak masyarakat, Dukuh. yes. Oke, jadi ingat ya, tumpeng ini hanya dibawa oleh Pak RT, RW dan Pak Dukuh. Selanjutnya ada tumpeng megono. Tumpeng megono itu tidak bisa dipisah dengan liwet megono Mas. Jadi itu satu paket antara tumpeng megono, liwet megono. Itu sama halnya dengan ada lagi yang di jenang piringan itu namanya jenang abang putih. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau liwet megono atau tumpeng megono kan memakai telur ayam kampung. Kalau tumpeng itu ditaruh di depan di dalam tumpengnya. Kalau liwet megono itu cuman seperti ya kayak golong itu, tapi dikasih telur di atasnya. Penempatannya yang beda. Ya, penempatannya yang beda sama bentuknya beda. Kalau tumpeng itu bentuknya segini, kayak gini, tapi kalau golong cuman kayak gini saja. Itu sebagai perlambang
bahwasanya asal muasal kehidupan itu dari laki-laki dan perempuan. Jadi liwet megono itu istilahnya sumber kehidupan dari seorang wanita atau perempuan, atau kalau hewan betina, dan begitu pula sebaliknya kalau yang tumpeng untuk yang laki-laki, jantan dan lain sebagainya seperti itu. Itu ya, jadi ternyata dengan berbagai jenis nama tumpeng ini saya sebutin satu-satu biar seperti ada tumpeng robyong tadi, terus tumpeng megono pasangannya liwet megono ya Pak. Ya, betul. Ada tumpeng mas, terus ada ambeng mas, Ya, ini itu satu paket juga. satu paket. Ada tumpeng seger. Nah ini tumpeng seger ini menarik ini. Tadi Pak Duko sempat cerita bahwa kalau tumpeng seger ini bisa diperuntukkan untuk anak-anak yang susah makan contohnya. Ya, betul. Harapannya setelah didoakan pakai tumpeng seger, setelah itu anak-anak bisa lahap makan. Lahap gitu makan ya. karena kan seger itu kalau misalnya untuk badan jadi seger, sehat, enak, makan apapun jadi lahap seperti itu. Itu filosofi tumpeng seger. Terus ada lagi sego cagak, ada lagi sego gunung, kupat, jeneng piringan, dan yang pasti adalah palawija. Ya, Semua makanan ini dibawa oleh warga secara ini ya, sadar diri gitu Pak ya. Sadar Bukan diri. dipaksa, pokoknya saya kudu bawa iki. Cuman mungkin pembagiannya aja Pak ya. pembagiannya. Kalau Ya. paksa tidak sih Mas, tapi pembagiannya memang saya bagi. Oh, ya. Kecuali Nah ini yang kecuali ini ada kecuali. Silakan, Jadi Pak Duko. kecuali tumpeng kendit. Apa itu tumpeng gendit? Tumpeng kendit itu tumpeng yang dikhususkan untuk warga masyarakat yang di dalam anggota keluarganya terdapat orang hamil. Jadi kalau itu saya tidak bisa membagi karena kalau hamil kan Kita nggak bisa membagi. jadi itu khusus tumpeng kendit itu memang orang yang di dalam anggota keluarganya ada yang hamil seperti itu. Oke, jadi terkhusus tumpeng kendit ya Pak Duko. Iya. Hanya ketika ada anggota keluarga yang hamil atau Hamil. yang mengandung begitu, dan semuanya dibawa ke sini, doa bareng, nanti kita makan bareng. Iya, begitu ya. betul seperti itu. Filosofinya seperti itu. Nanti kalau Sobat Desa mau tahu, saya buat tulisan di Instagramnya Cerita Desa Indonesia. Oke Pak, berarti kita udah bahas terkait dengan properti atau barang-barang yang dibawa untuk melakukan ritual ini. Kemudian tadi kan Pak Duko juga sempat cerita sebenarnya acara ini kan dimulai sejak pagi ya? Iya, Pagi, betul. siang, sampai sore. Bisa diceritakan Pak, pagi itu ngapain? Jadi pagi kami tadi itu bersih-bersih makam Mas. Kalau bahasa orang sini itu namanya besik. Besik. Besik ya. Jadi makam kan pasti rumputnya rimbun. Itu kita bersihkan. Terus setelah itu siang kita nyembelih kambing. Nyembelih kambing walaupun ya hanya 1 ekor untuk satu kampung. Tapi sebenarnya kan bukan dagingnya yang ini, tapi memang kambing itu dibuat untuk sesaji Mas. Jadi untuk pengganti jantung pisang yang dulu. Jantung pisang yang tadi dibuat seperti